Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabatku semuanya. Ya, pada akhirnya terjawab sudah apa sebabnya Pak B ini ya, Pak B ini menggugat si Marno, pedagang sayur keliling dengan jumlah yang fantastik. Ada alasannya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian semuanya teman-teman. Apakah ini masih ter apa ya, termasuk dalam perkeculukan atau tidak? Iya. Dan saya kira terlalu kecil untuk 500 juta untuk gugatan ini. Harusnya 2 miliar atau 3 miliar. Nah, dengan jawaban ini apakah saya ikut kuculuk atau tidak? Bagaimana teman-teman semua menjawabnya? Coba kita lihat apa sih alasannya sebenarnya ya. Ini baru tahu ya. Oke. Ini ada pernyataannya tuh. Kami tidak pernah melarang pedagang. Ini garis bawahi. Isu di sana kan saya melarang pedagang, sama sekali tidak pernah. Itu tertulis dan ada bukti bahwa saya tidak pernah melarang. Dan pedagang yang saya maksud adalah dua orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Karena apa? Kalau sepeda motor itu mereka kan mungkin ya dia bilang orang menengah ke bawah. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup, dan itu melebihi batas wajarnya ketika mampir di desa orang. Ya, kita bahas dulu. Membawa pickup dengan bahan yang lengkap dan itu melebihi kewajaran ya. Pertanyaannya adalah harusnya bagaimana kewajaran dan kewajaran pada saat jualan itu yang bagaimana gitu kan ya. Harus ada aturannya begitu. Ataukah kewajaran menurut subjektif Pak B ini ataukah bagaimana teman-teman semuanya? Harus bawa sepeda dan sebagainya, tidak boleh terlalu banyak membawa barang-barang. Loh, itu kan hak mereka yang jualan gitu kan. Ini konsepnya dalam hal jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, ketika penjualnya ini menawarkan kepada pembeli, kalau pembelinya tidak mau apa? Kalau seandainya pembelinya mau apa? Saya masih penasaran dengan hal ini. Apa yang menyebabkan dia ini Pak B ini sampai menggugat 500 juta gitu kan ya. Kita lanjut dulu ya. Dari pagi sampai siang. Sementara yang lain, pedagang lain nih yang mobil pakai pickup maupun sepeda motor itu jam lewat sambil lewat. Tidak pernah sampai nongkrong dari pagi sampai siang itu. Jadi kita pahami, saya tidak pernah melarang. Ini sangat penting soalnya. Si melarang buat apa? Ini negara hukum kok. Kalau saya melarang kan saya bisa laporan polisi. Dan saya difitnah katanya ngijek kaki lah. Terus katanya saya minta uang retribusi lah. Iya, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melarang. Coba kita flashback ke belakang, coba lihat video-video pada saat insiden itu terjadi. Apakah itu larangan? Ataukah itu himbauan? Ataukah itu nasihat? Ataukah itu dorongan? Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah itu larangan? Apakah itu himbauan? Apakah itu nasihat? Atau termasuk itu intimidasi ya, karena ada kata-kata dalam kutip akan saya laporkan sebagainya kalau nggak salah ya. Coba kalian lihat kembali, dipelajari lagi video awal viral pedagang sayur keliling ini ya, bagaimana pernyataannya. Coba kita lihat, coba nanti kalian lihat sendiri ya. Kita lanjut dulu, apakah itu larangan atau bagaimana ya. Ini terlalu kejam buat saya. Tapi saya bilang itu adalah biar semua tahu. Saya tidak pernah melarang, saya hanya minta diturutin surat pernyataan bersama tahun 2022. Gitu bilang, boleh berdagang masuk pesu, pakai etika, tidak mangkal, tidak nongkrong di sekitar pedagang pesu. Clear loh sebenarnya tahun 2022, tapi tidak dilaksanakan. Misalnya itu kan, jadi yang dua ini sebenarnya bukan tukang sayuran, toko berjalan kalian. Karena semua komplit isinya. Sama dengan si toko loh. Jadi kita harus paham itu. Mindset jangan salah gitu loh. Nah, ini nih. Ada semuanya. Tepung bumbu. Ternyata ada surat perjanjian ya. Surat perjanjian masuk kampung atau keluar kampung, ada jualannya bagaimana itu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah itu surat perjanjian untuk mereka misalnya Marno dan Pak B ini atau bagaimana? Ataukah sudah datang ke kepala desa, ke RT minta tanda tangan bahwa harus ada saksi di situ. Mungkin juga harus ada materai ya. Materai 10.000 lah ya. Itu untuk menguatkan. Jika tidak ada itu dengan lisan saja saya kira kurang kuat karena perjanjian seperti itu harus ada saksi dan juga ada materai dengan
dengan situ mungkin kuat ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak seharusnya ada perjanjian ketika di kampung ya. Mungkin ya, ini menurut saya, subjektif saya. Kalau seandainya Pak B itu mempunyai area sendiri ya, mempunyai area sendiri untuk berjualan, dipagar semacam kayak area pasar dan itu adalah milik pribadi, maka Pak B ini berhak untuk melarang siapa saja yang berjualan masuk ke dalam areanya. Nah, itu menurut saya. Tapi kalau hanya di kampung, itu adalah jalan-jalan umum dan itu adalah kampungnya orang banyak, kampung untuk siapa saja, sah-sah saja menurut saya kan begitu kan. Ya, kembali lagi ya, konsep jual beli di mana saja, di kampung atau di mana saja. Ketika ada penjual dan pembeli, itu adalah kesepakatan bersama. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya dagangan kita laku? Nah, itu harus memakai apa ya? Trik, memakai strategi, saya kira begitu. Harusnya mohon maaf ini Pak B ya, harus banyak belajar dengan strategi bagaimana marketing begitu kan ya, supaya kita bisa bersaing sehat, bisa bersaing secara logis dalam hal usaha apa saja gitu kan ya. Banyak dong sekarang, coba kita lihat mungkin di daerah-daerah kalian teman-teman semuanya ya, banyak itu berjajar-jajar mungkin orang yang jualan misalnya kayak dia jajar-jajar jualan misalnya makanan saja atau minuman saja begitu. Mereka bersaing-saing wajar karena ya tidak sama. Ini kan ada indikasi, apakah ini ada indikasi untuk memanipulasi? Bagaimana teman-teman semuanya? Karena ya semuanya tidak punya hak untuk melarang, semuanya tidak punya hak untuk menegur gitu kan. Itu adalah konsepnya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terserah pembeli mau milih yang mana, terserah. Bagaimana penjualnya memberikan sesuatu yang bisa menarik hati pembelinya kan begitu. Itu prinsipnya kan begitu, teorinya kan begitu dan konsepnya kan harus begitu, tidak harus sampai melapor-laporkan begitu. Dan saya sangat prihatin kenapa hanya 500 juta yang digugat, harusnya 2 miliar biar saya ikut kuculuk juga. Kita lanjut dulu ya, menarik sekali nih. Kerupuk segala macam ada, sayuran ada semua. Kalau yang sayuran saya ngapain larang gitu? Lengkap Pak, sama dengan toko berjalan gitu. Dan hanya 2 orang, yang lain semuanya sama punya etika. Mas, kayak lewat ya, nggak ada sampai jam-jam mangkal gitu. Yang lain punya nomor etika. Itu kan dibuat tertulis pernyataan tahun 2022. Boleh berdagang, tapi tidak mangkal terlalu lama dan tidak ngetem terlalu lama di pesu. Biar kami juga yang punya usaha nggak mati gitu loh. Bukan sempat, memang selalu mangkal dari jam 6 sampai jam 1 siang. Jadi sebenarnya kan dikasih waktu untuk mediasi sampai minggu depan. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah melarang dan hanya 2 orang ini yang sangat-sangat tidak biasa. Beda sama yang lain masih punya nomor etika sambil lewat tol. Ada 5 pickup di pesu itu. Yang lain itu, kenapa nggak masuk ke rumah saya? Maaf Mas Bid, sampai juga kan bercari makan, bisa sampai juga bercari makan. Iya, itu masuk ke rumahnya Pak B atau lewat depan rumahnya ya. Saya nggak tahu, tapi kalau saya melihat dari ada sih beberapa video yang menampilkan inilah bagaimana di kampung itu ya. Seperti kampung-kampung kita. Jadi ya saya kira siapapun berhak begitu ya. Mau bawa apa saja itu berhak, dan laku tidak laku itu urusan lain ya. Bagaimana persaingan antara penjual ini bisa memainkan triknya, bisa memainkan strateginya supaya pembeli itu datang kepadanya. Itu saya kira seperti itu teman-teman semuanya. Itu yang persaingan yang logis, persaingan yang wajar dan persaingan yang sehat seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter bagaimana seorang usahawan, seorang penjual itu bisa menggait pengunjung, pembeli dan sebagainya itu kan. Itu ya. Dan saya tegaskan lagi, kalau saya melihat video yang sudah ada itu ya, di jalan biasa dan perkampungan biasa. Lain lagi, saya ulangi ya, lain lagi kalau Pak B ini memang mempunyai area khusus seperti tanah lapang, ada penjual, dan ketika ada orang masuk situ memang tidak boleh karena itu adalah hak prerogatifnya Pak B. Tapi selama itu jalan-jalan umum dan itu adalah kampung-kampung umum, itu ya siapapun berhak. Tidak bisa orang melarang-larang, kamu jangan berjualan, kamu jangan membawa barang banyak dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada undang-undangnya seperti itu. Karena setiap warga negara
berhak untuk mempertahankan hidup dalam kehidupannya, gitu kan, di pasal itu kan. Saya tegaskan lagi seperti itu dilindungi oleh institusi ya. Selama jualan itu tidak melanggar hukum, selama berjualan itu tidak melanggar norma, sah-sah saja, dan itu dilindungi oleh institusi, dilindungi oleh hukum ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana ini kelanjutannya ya, saya belum menemukan video ini. Mungkin kalian yang tahu bagaimana hasilnya, ditulis saja di komentar ya, nanti coba kita reaksi lagi. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya kira seperti itu, karena saya begitu penasaran, ternyata seperti itu. Yang pertama adalah ya sudah ada surat kesepakatan ya. Nah, surat kesepakatannya juga harus ditanyakan, apakah kesepakatan berdua ataukah hanya kesepakatan lisan yang tidak ada barang buktinya, ataukah itu adalah surat ini kesepakatan sudah ada materainya yang 10.000 disaksikan oleh RT RW desa kecamatan mungkin, bahwa orang yang berdagang sayur keliling di situ tidak boleh lama-lama, dan durasinya lama pun berapa harus dituliskan dalam pernyataan itu. 10 menit harus pergi meninggalkan desa kami misalnya, kan begitu kan ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin bagaimana, ini juga masih kurang lengkap saya kira dengan penjelasannya Pak B ini. Yang lengkap lainnya mungkin seperti ya, Pak B harus mempunyai tempat sendiri gitu ya, seperti kayak department store, kayak ini perbendaharaan gitu ya, ada dikasih pagar aja begitu seandainya punya, dan di situ area pertukuan Pak B misalnya, ada orang masuk situ maka tidak diperbolehkan, dan itu adalah hak Pak B, karena lingkungan itu adalah hak prerogatif Pak B, itu adalah hak privasi. Siapa yang masuk harus izin, kalau tidak izin bisa dilaporkan ya. Masuk ke pekarangan orang dengan tujuan apapun itu ada pasalnya di 167 kalau nggak salah ya, itu KUHP ya. Siapa masuk ke dalam pekarangan orang tanpa izin akan dikenakan hukuman berapa tahun begitu kan, ada. Tetapi selama itu jalan umum dan juga kampung umum ya sah-sah saja dong. Jadi lucu ya, lucu dan aneh itu menurut saya. Mungkin bagaimana teman-teman semuanya, kita lanjut dulu. Saya hormat, betul, saya bilang hormat ini. Saya kan minta dilaksanakan kesepakatan tahun 2022 gitu. Katanya mau dilaksanakan, tapi juga saya khawatir tahun 2002 ini kan 24 ini, nyatanya satu itu tidak ada melaksanakan gitu loh. Dan hanya 2 orang ini dikapling-kapling loh di siapa situ, ngantri situ loh. Saya gini, astagfirullahaladzim, saya ini juga manusia gitu loh. Jadi itu kan namanya gugatan material, itu kan hak saya loh. Saya hitung kerugian saya tiap hari rata-rata 200.000, 300.000, dan itu rasul selama 5 tahun. 5 tahun saya menderita gitu. Kalau saya tidak rugikan, ngapa sih buat pengadilan orang kerjaan? Tak rangkul malahan. Bukan saya itu 500-an. Tapi namanya gugatan kan boleh saja. Mereka mau tahu 100 juta, 200 juta anak mereka gitu loh. Lalu pasalnya banyak itu. Misalnya kepala desa kan tugasnya kan undang-undang desa 6 2014 yang terbaru kan mensejahterakan masyarakat desa, memberdayakan masyarakat desa gitu loh. Memberdayakan masyarakat desa, seharusnya kami ini kan dipanggil pedagang itu, Mas, biar dagangan sama dengan dagang keliling, biar maju kan gitu seharusnya kan, biar rakyatnya sejahtera. Itu jadi sederhana banget. Sama sekali saya tidak dengar, 5 tahun saya tidak dengar. Lah ketika Oke. Jadi biar masyarakatnya tertera itu ya, sudah ada undangan seperti itu. Tapi itu terlalu abstrak, terlalu luas. Ini kalau dikerucutkan, kalau mensejahterakan penduduknya ya, jangan mengorbankan penduduk lain. Jadi ya harus pintar-pintar kita seperti itu teman-teman sebenarnya. Bagaimana mengatur strategi, bagaimana trik-trik kita untuk bisa menggapai ya, bisa menggapai hatinya sang pembeli kan itu kan ya. Ya aneh. Ya menurut saya aneh, tapi ya banyak sih hal-hal yang, tapi gimana teman-teman semuanya ya. Baru satu kali ini saya mendengar ada penjual ini memakai surat perjanjian antara penjual untuk dengan alasan seperti itu, dengan pasal-pasal seperti itu. Baru kali ini di daerah saya tidak ada. Saya ini di daerah Malang, seluruh kabupaten kota Malang tidak ada di penjual sayur keliling itu. Kamu harus begini menit, ada surat perjanjian. Ayo kita buat surat perjanjian. Kamu tidak boleh bawa barang banyak gitu kan ya. Tidak ada seperti itu. Ya, itu lucu ya. Mungkin ada di Magetan mungkin ya. Hanya satu itu, atau mungkin ada yang lainnya, mungkin teman-teman saya juga nggak tahu. Tapi di daerah saya tidak ada. Mereka menghargai hak-hak warga negara masing-masing, dan
cara berpikir mungkin ya bangsa Indonesia ya selangkah lebih maju karena di zaman-zaman ini kan dunia medsos, dunia digitalisasi dan dunia teknologi lebih canggih gitu ya. Tapi ya gimana teman-teman semuanya, saya juga tahu bagaimana dalam pemikiran Pak B ini. Menurut saya ini adalah apakah ini pertanyaan bukan pernyataan atau bukan judgement ya. Apakah ini indikasi manipulasi ataukah bagaimana? Saya juga tidak tahu. Kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Kemarin video itu dipersoalkan, saya bertanyakan, loh selama ini suara saya itu tidak pernah dengar kali. Suara saya tidak pernah dengar. Mas, bu bagi rezeki dong, Balura kasihan loh. Warga sini sampai tutup 2 itu, namanya Mbak Is sama namanya Mas Anwar. Tutup total, boleh jeneng cek deh. Dan itu hanya 50 meter jarak dari rumah Pak Kades. Apa saya ini berlebihan? Saya hanya minta keadilan. Suara saya didengar gitu. Jangan dipersoalkan video itu. Iya. Ya jadi seperti itu bro ya, minta keadilan ya. Keadilan datang dari diri sendiri supaya ini menurut saya ya, ini ya. Ini menurut saya aplikasikan dengan saya saja. Ketika saya minta keadilan, saya harus menurut dari saya sendiri ya. Kenapa tidak adil? Saya harus pintar mencari keadilan. Bagaimana caranya kan begitu kan ya. Itu menurut saya teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya. Jadi ini ya kalau saya boleh berpendapat, baru satu kali ini saya mendengar antar penjual ada ini perjanjian mungkin secara tertulis gitu atau bagaimana, teman-teman semuanya nggak tahu. Seperti saya ini rumah saya dekat dengan Stadion Kanjuruhan. Setiap sore banyak sekali orang yang berjualan di Kanjuruhan itu. Dan sudah ditata memang untuk penjual cilok-cilok semua, penjual minuman-minuman semua, penjual buku-buku semua, penjual apa saja itu sudah disediakan. Dan mereka tidak ada yang saling tuntut-tuntutan dan seperti ini nggak ada. Ya itulah video terbaru. Saya penasaran beberapa hari ini mencari apa sih sebab penjual sayur ini digugat 500 juta. Wow, terlalu sedikit ya, terlalu sedikit untuk saya gitu kan ya. Seandainya saya dari Pak B harusnya 2 miliar atau 3 miliar supaya ya keren dan luar biasa begitu ya. Saya nggak tahu luar biasanya bagaimana teman-teman. Ya mungkin begitu saja, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan itulah pendapat saya, ini bukan judgement, ini hanya hanya pendapat, hanya asumsi dan seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.